حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, walin niyyah fi syara' bahsan. Ada dua pembahasan tentang niat di dalam syariat ini. Ahaduhuma al-ikhlas. Harus niatnya itu ikhlas. Ikhlas secara bahasa apa? Memurnikan untuk Allah. Fil amali lillahi wahdah. Untuk Allah Ta'ala di dalam amalan. Wahwa al-makna al-asma. Ini adalah makna yang paling tinggi. Asma artinya paling tinggi. Sama, dikatakan sama kenapa? Karena dia itu di atas langit. Langit itu di atas apa? Wa hadza yatahaddatsu anhu ulama'ut tauhid. Ini yang dibicarakan oleh ulama tauhid. Wasair, jangan baca siar. Bacanya adalah sair. Harokatnya sair. Ulama yang suka mempelajari masalah apa itu? Perjalanan kepada Allah Ta'ala. Wasuluk, sama perjalanan. Di sini ya. Setelah lafaz fayakunu ada. Sama. Cetaknya sama. Oh. Iya. Cetaknya sama. Nah, sekarang itu tidak kita bahas di sini. Ini pembahasannya di dalam apa? Kitab-kitab apa itu? Di dalam kitab-kitab targhib wa tarhib. Kitab-kitab yang membahas masalah pencucian hati. Wasani yang kedua, tamyizul adat ba'dihha an ba'd. Pemisahan adat istiadat sebagian dari yang lain. Nah, ini pembahasan fikih. Ini yang kita bahas sekarang. Wa hadza yatahaddatsu anhul fuqaha. Ini yang dibicarakan oleh para ahli fikih. Wa hadza minal ahaditsil jawami. Hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat, ini termasuk hadis-hadis yang dia itu mencakup makna-makna yang banyak. Rasulullah mengatakan apa di dalam hadis Jabir ini? Uti itu jawami al-kalim. Aku diberi kata yang mengandung apa? Makna yang amat banyak, yang mencakup sekian banyak makna. Allati yajibu li'tina'u biha, yang wajib untuk kita perhatikan baik-baik hadis-hadis tersebut. Wa tafahhumuha, wajib untuk kita pahami dia. Tafahum, mencari pemahaman. Fal kitabatul qalilah la tu'tihi haqqah. Penulisan yang sedikit itu tidak memberikan haknya. Ya, hadis ini mengandung makna yang panjang sehingga apa? Sebagian ulama itu mensyarah menjadi satu kitab. Maka sekedar syarah ini yang sedang di hadapan kita ini tidak cukup. Tetapi apa? Dia sekedar memberikan gambaran yang umum. Yang penting kita bisa berjalan apa yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ataupun untuk pendalamannya sampai kita jadi ulama, ini perlu kitab-kitab yang kibar. Tapi tidak ada satu orang pun jadi ulama kecuali dia harus melewati apa? Pembahasan yang pendek-pendek dulu. Tidak mungkin kita mencapai puncak dari tangga kecuali harus melalui tangga yang paling rendah dulu. Barang siapa langsung naik ke atas, dia akan jatuh. Seperti yang dialami sebagian penuntut ilmu yang tergesa-gesa itu. Pengen langsung dianggap pandai dan jadi ulama dan membantah ulama, dia tidak mau apa? Ikut ajurumiyah dulu, kemudian naik sedikit-sedikit, tidak mau lewat baikuniyah, langsung naik kemana? Langsung naik ke kifayah. Akhirnya dia yang jadi bingung dan celaka sendiri. Rugi dia dengan umurnya, tapi dia maghrur, tertipu. Baik, wa qad iftataha bihil Imamul Bukhari. Imam Bukhari rahimahullahu taala membuka Sahih Bukhari beliau itu dengan kitab ini, dengan apa? Hadis innamal a'malu binniyat. Lidukhulihi fi kulli mas'alah. Karena hadis ini masuk ke setiap masalah min masailil ilm. Di seluruh masalah-masalah ilmu. Sebagaimana yang diucapkan oleh siapa? Imam Syafi'i. Hadis ini masuk ke 70 bab ilmu. Ilmu masalah thaharah, ilmu masalah salat, ilmu masalah apa? Haji, zakat, semuanya harus apa itu? Dilambari oleh niat. Wa kulli babin min abwabih, dan di dalam setiap bab dari bab-bab ilmu. Yu'khadhu min hadzal hadis, diambil dari hadis ini yang pertama apa? Anna madarul a'mal 'alan niyat. Bahwasanya peredaran amalan itu di atas niat-niat. Amalan itu berkisar seputar niat. Sihhatan wa fasadan,
dari sisi sahihnya dia atau rusaknya dia, sah atau batal. Wa kamalan wa naqson, dia itu sempurna ataukah dia itu cacat, tergantung dengan kesempurnaan niat. Wa ta'atan wa maksiyah, ketaatan ataukah kemaksiatan. Terkadang dua orang amalannya sama, tetapi karena niatnya beda menjadi apa? Yang satu taat, yang satu maksiat. Yang satu sholatnya adalah karena Allah, maka jadi taat. Yang satu sholatnya adalah untuk mencari istri, maka dia jadi apa? Jadi maksiat. Seperti yang case yang terjadi di sebagian negeri itu. Dia datang dari jauh untuk melamar. Kemudian dia menampakkan diri tinggal di masjid. Malam hari orang pada mengamati dia, dia rajin sholat malam sampai menangis-nangis dengan suara yang keras. Akhirnya orang lihat, oh dia ahli ibadah sampai menangis-nangis. Akhirnya dia dinikahkan. Tapi niatnya Allahu a'lam. Kalau memang dia ikhlas, dia tahu banyak orang, harusnya dia menyembunyikan itu. Bukan malah sengaja memamerkan tangisannya di masyarakat ketika sholat. Faman qasada bi amalihi riya'a asima, maka barang siapa meniatkan dengan amalannya itu riya, mencari pandangan orang, maka dia berdosa. Naudzubillah. Wa man qasada bil jihadi masalan i'la'a kalimatillah faqat, barang siapa memaksudkan dengan jihadnya itu misalkan untuk meninggikan kalimatullah saja, kamulah sawabuh, maka pahalanya itu sempurna. Adapun kalau niatnya adalah seperti lagu di Yaman itu, watoni watoni, negeriku negeriku, maka tentunya apa? Tentunya ini bukan jihad fisabilillah, hanya sekedar untuk mengagungkan nama negerinya. Wa man qasada dzalika wal ghanimah, sekarang bagaimana kalau dia meniatkan untuk meninggikan kalimat Allah, tapi juga untuk mendapatkan ghanimah, maaf, naqasa sawabu, tapi dia tidak dosa karena datang dalil-dalil yang membolehkan tentang masalah apa itu? Masalah ghanimah. Hanya saja pahalanya berkurang 2/3. Nanti di hari kiamat dia dapat 1/3. Itu pun sudah menyebabkan apa? Masuk surga, karena pahala jihad itu memang luar biasa besar. Hanya saja karena dia niatnya juga mendapatkan ghanimah, dia tidak dosa, hanya saja apa? Berkurang pahalanya, kesempurnaan pahalanya. Ini bukan riya. Bahkan itu adalah apa? Adalah termasuk mencari penghidupan yang halal. Wa man qasadal ghanimah wahdaha, barang siapa dia itu jihadnya semata-mata mencari ghanimah saja, lam ya'sam, dia juga tidak dosa karena dalil-dalil menunjukkan itu halal. Tapi apa? Walakinnahu la yu'ta ajrul mujahid, dia tidak mendapatkan pahala seorang mujahid. Makanya Rasulullah ketika dua orang sahabat berselisih, yang satu tuan, yang satu adalah hamba sahaya, karena tuannya itu sedang sakit, maka dia mengupah hamba sahayanya itu dengan beberapa dinar. Kemudian ketika apa? Ketika dapat pembagian ghanimah, tuannya yang mendapatkan ghanimah, hamba sahayanya mengatakan, tapi saya yang praktek jihad tersebut. Rasulullah mengatakan, kamu tidak mendapatkan di dunia dan di akhirat kecuali dananir tersebut, menunjukkan kamu tidak dapat pahala, tetapi apa? Kamu tidak dosa. Hanya saja apa? Sudah kamu dapat sesuai dengan yang kamu niatkan, yaitu semata-mata dapat gaji. Ini untuk apa? Ini pembahasan yang sangat penting, karena terkadang para ikhwah berselisih pendapat tentang orang yang jihad tetapi niatnya gini, jihad niatnya gini, dia riak tidak, dia dosa tidak. Yang benar adalah yang disebutkan di sini, karena dalil-dalil menunjukkan boleh seseorang itu jihad untuk mendapatkan uang, itu boleh. Cuma apa? Ya tidak dapat pahala. Kalau niatnya semata-mata untuk uang, tidak dapat pahala, tapi tidak dosa. Seperti apa? Seperti orang yang dia sedekah. Kalau sedekah niatnya untuk Allah, maka sedekah. Tapi kalau dia niatnya sebagian sedekah, sebagian untuk apa? Membayar utang, maka sebagian dapat pahala, sebagian dia sekedar apa? Dia membayar utang. Tidak dosa itu. Tayyibal fal hadis masukun li bayani anna kulla amalin, maka hadis ini dipaparkan atau diberikan, masuk, dipaparkan, dijalankan untuk menjelaskan bahwasanya setiap amalan ta'atin kana, ta'atan kana, dia itu berupa ketaatan, fi surah, gambarannya adalah ketaatan, dohirnya adalah ketaatan, au maksiyah, ataukah gambarannya itu maksiat, yakhtalifu biikhtilafin niyat, dia itu berbeda sesuai dengan perbedaan niat. Kita lihat dari niatnya, karena terkadang terbalik juga, orang lihat niatnya ini, orang lihat dohirnya maksiat. Seperti apa itu? Seperti apa misalkan, padahal dia justru dapat pahala.
Contohnya adalah di hari-hari Ramadan. Orang puasa, sementara orang ini makan. Dohirnya apa? Dohirnya maksiat. Tetapi niat dia adalah aku terpaksa makan karena aku hendak menyelamatkan orang yang tercebur di dalam sungai. Maka ini sampai wajib, kata Syekhul Islam. Ini bisa sampai wajib. Dohirnya dia maksiat, tetapi karena niatnya adalah niat yang benar, adalah untuk apa? Menyelamatkan orang yang tenggelam di dalam sungai, maka dia jadi pahala di situ. Itu contohnya. Tapi ini kembali kepada apa? Dalil. Jangan sembarangan. Dohirnya aku mencuri, tetapi aku niatkan untuk apa? Membantu fakir miskin. Gak boleh, mencuri tetap mencuri. Kecuali kalau apa? Kalau dirinci lagi, ada rincian yang sampai itu jadi apa? Halal. Yaitu apa? Masuk dalam bab dofer nanti. Yaitu apa? Seseorang sudah berusaha untuk apa? Meminta uang dia yang diambil oleh orang lain. Tapi orang lain tidak mau mengambil, tidak mau memberikan uang. Bahkan apa? Uangnya itu dijaga oleh orang banyak. Kemudian malam hari dia terpaksa apa? Terpaksa mengambil uang itu dengan cara pencurian. Ini halal untuk orang yang sahibul haq. Itu namanya dofer. Dia tidak dosa. Cuma dohir untuk orang saksi apa? Ini mencuri. Ini kembali kepada apa? Kembali kepada niat dan kepada dalil semacam ini. Tapi tidak boleh untuk kemudian orang bermudah-mudah untuk semacam itu. Kamu lihat aku minum khamar tapi niatku adalah ibadah. Itu nggak boleh. Khamar tetap khamar. Nggak ada istilah tadi itu, istilah orang-orang sufi. Jadi dikembalikan kepada perincian. Tidak bisa kita langsung menyalahkan, tetapi apa? Lihat perinciannya itu. Kemudian kita ambil lagi asani ananiyah syartun asasiyun fil amal. Niat itu adalah syarat yang paling mendasar di dalam amalan. Walakin bila ghuluwin, tetapi tanpa berlebihan. Fistihdhariha, ketika kita menampilkan niat itu, menghadirkan niat itu. Yufsidu alal muta'abbid ibadatah, yang justru akan bisa merusak ibadah si orang yang ibadah itu. Contohnya apa? Justru dia memberat-beratkan diri dengan talafut. Nawaitu usolli, sampai apa? Sampai imamnya rukuk, dia masih nawaitu usolli. Justru sholatnya rusak. Ini berlebihan. Fa inna mujarrada qasdil amal, karena sesungguhnya semata-mata niat beramal, yakunu niyatan lah, itu sudah jadi niat. Misalkan apa? Seseorang dia tidak dalam hati tidak mengatakan nawaitu shauma ghadin an adain fardhi dan seterusnya, itu enggak usah. Tetapi cukup dia apa itu? Dia bangkit untuk bersahur. Ini sudah apa? Sudah niat puasa. Untuk apa orang sahur kalau bukan untuk puasa? Ini sudah niat sebenarnya, tanpa dia mengatakan nawaitu shauma ghadin itu. Baik. Biduni takalluf istihdhariha, tanpa dia memberat-beratkan diri untuk menampilkan, untuk menghadirkan niat tadi, wa tahqiqiha, dan untuk merealisasikannya. Yang ketiga, anna niyah mahilluha al-qalb. Niat itu tempatnya di hati. Ini memang amalan hati, niat itu, bukan amalan lidah. Wa lafdhu biha bid'ah, dan melafatkannya itu bid'ah. Ini ijma'ul ulama. Yang keempat, wujubul hadar minar riya, wajib untuk kita menghindar dari riya. Kenapa? Likul limri'in manawa, hati-hati nanti. Karena kita melihatkan riya, maka kita akan mendapatkan dosa riya tadi, naudzubillah. Wasum'ah, mencari apa? Harus menghindar dari amalannya itu biar didengar orang dan sebagainya. Menghindar dari niat itu. Wal amal li ajli dunya, juga menghindar dari amalan untuk mencari dunia. Madama anna syai'an min dzalik yufsidul ibadah, selama ada sedikit saja dari perkara tadi, maka dia akan merusak ibadat. Yang kelima, wujubul i'tina bi a'malil qulub, wajib untuk kita memperhatikan amalan hati. Wa muraqabatiha, wajib untuk apa? Mengawasi hati kita, mengawasi amalan hati kita. Yang terakhir, as-sadis annal hijrah min biladi syirki ila biladil islam. Hijrah secara umum adalah pindah dari negeri kesyirikan kepada negeri Islam. Tetapi apa? Dia itu nanti ada 4 semuanya. Min afdalil ibadat, dia itu termasuk ibadat yang paling utama. Maka disebutkan dalam contoh itu, idza qusida biha wajhullahi ta'ala, kalau diniatkan untuk mencari wajah Allah Ta'ala. Adapun kalau diniatkan untuk mencari keduniaan, maka tentunya cuma dapat dunia. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik,
La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Niat tu niat yang di dalam hati ada khusus nak cara nak berniat tu. Enggak ada, karena dia qasad. Niat adalah qasad, yaitu keinginan hati untuk suatu amalan. Itu niat. Tidak diwajibkan harus dengan bahasa ini, bahasa itu. Kalau khusus macam ni Pak usalli. Usalli. Yalah dia nak Kalau hatinya bilang sing dalam lah. hati nawa itu kada atau aku niatkan, kata enggak perlu.